Nih, bisa kan? Ini di sini kali ya? Di sini kali. Iya, di sini nih. Mantap tuh. Apa ya? Ya, saya makasih ya. Ya. Ini ya, sampai habis itu ya. Ya. Ini nih. Kalau gitu. Gitu. Cakep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Wa qala Kejauhan nggak sih? Kejauhan nggak? Saya ini aja deh. Saya rekamin aja. Gini aja nih ya, tuh. Tuh deketin tuh. Atas gitu ya. Udah. Makasih ya. Ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Agung Al-Ibas Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Hussein beserta jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati nasihat Masjid Jami Agung Al-Ibas Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Damasir, yang saja menyampaikan sifat atas sambutannya mewakili DKM. Kita doainnya mudah-mudahan masa hidupnya panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Dan juga akan menghormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Mukarramah Haja Amrina beserta para pengurusnya, dan juga yang kami hormati guru saya di Guru Kecamatan Larangan Selatan ya, Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Haja Umi Isra Aisyah. Memang beliau ibunya, jadinya sudah lama mungkin sudah sama-sama kenal ya, kita semuanya asing. Kita doain yang mudah-mudahan guru kita ya hati mulia kita semuanya asing. Dua beda ibadah guru kita pada yang Isra, diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau tawarkan kepada kita selanjutnya mudah-mudahan akan menjadi sinar di dalam kubur, dan akan menjadi terang di kubur yang dalam kubur dengan Allah yang dihadirkan. Dan juga yang kami hormati guru kita juga Al-Mukarramah Dr. Haja Siti Masroh
dan juga yang menghormati segenap para asatidzah, para muallimat, para ketua-ketua majelis taklim di kecamatan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita tentunya dapat berkumpul, dapat bertatap muka di antara kita dan kita sama Allah Subhanahu wa taala, di mana perkumpulan kita pada saat ini melaksanakan suatu kegiatan menuju kita sama Allah, yaitu dalam rangka qiyamul ini. Mudah-mudahan langkah niat kita yang kita lakukan adalah diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Para ibu jamaah kaum muslimat yang kami muliakan, di dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Zalzal ayat 6 mengatakan, di mana ayat tadi saya baca di awal kalimat yang bunyinya yauma idzin yaskurun nas ashhadu Muhammad, yang artinya pada hari itu seluruh manusia yang berada di alam kubur akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam. Sudah pernah keluar dari alam kubur? Belum? Pengen? Oh enggak. Karena Quran udah siap? Udah siap? Masih belum siap. Semuanya kita nikmati akan kembali kepada Allah Subhanahu yang diberikan untuk kembali kematian. Dari kata Quran, ya, yauma idzin yaskurun nas ashhadu Muhammad. Pada hari itu seluruh manusia akan keluar dari kuburnya dengan bermacam-macam. Artinya manusia itu nanti dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur dengan bermacam-macam. Ada yang manusia, ada yang merangkak, meret-meret, dan ada juga manusia yang berjalan dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pernah di dalamnya. Siapa pun yang mengatakan pada saat itu, yaitu manusia yang semasa hidupnya tidak doyan ibadah, tidak doyan ibadah, tidak doyan ngaji. Kalau sekarang ini kita disehatkan dari baik itu saja, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau ngaji, tapi yang pada saat kita
Yang ketiga adalah orang yang umurnya dari 0 tahun sampai 70 tahun sampai 120 tahun. Ada juga umur manusia yang ada 123 tahun. Yang dipertanyakan orang memiliki masalah umurmu yang begitu panjang yang aku berikan kepada kamu hidup ini dimanfaatkan dengan Tuhan. Apakah umurmu dimanfaatkan untuk yang baik? Sehari-harinya kamu banyak berzikir, sehari-harinya kamu banyak beribadah, sehari-harinya kamu banyak baca Al-Quran, hati kamu keluarkan untuk melaksanakan yang baik, maka kalau umur itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mau ibadah, mau berzikir, mau baca Al-Quran dan sebagainya, insya Allah nanti jika berhadapan dengan Allah tidak akan mendapat izin Allah Subhanahu. Amin. Amin. Kalau umur kita panjang dimanfaatkan dengan sebaik-baik, mau ibadah, mau mengaji, mau sedekah, mau berzikir, mau berdoa, ini banyak umur dimanfaatkan untuk status ya. Perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah baca Al-Quran. Apalagi umur kita tuh udah 70 tahun, kita tetap pakai HP tuh, kita Al-Quran. Kalau saya baru 23 nih, masih boleh pakai kalau saya mampu. Umur itu betul aku. Kalau umur 70 tahun, udah kita berdekor macam kamu, banyakin deh. Kalau umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan terhindar daripada panjang umur dan akan jauh daripada siksa. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Namun sebaliknya, kalau kita tidak umur yang panjang, itu kita senang-senang saja, selfie saja, jalan-jalan baik, ada pengajian penuh, ya, ada pengajian mogah, di mana ada ada Islam, di mana maulid Islam itu ada, tidak ada pengajian itu. Umur itu kita sia-siakan, tidak mau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka lama ketika meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lulus saja ajab Allah Subhanahu. Ajab Allah Subhanahu. Ada ini senang-senang saja. Ada tuh orang yang senang-senang. Ada nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Lama ngaji orang begitu ya. Pendapat kain itu orang capek ya, duduk dikasih makanan betul, dikasih air betul. Ya, ada yang bilang main, ya. Bahkan kita Rasul kepada Ibnu Mas'ud, duduk makan menikmati ilmu, duduk menikmati ilmu, ya. Jangan bawa pukul, jangan bawa pulpen, menerima apa yang disampaikan oleh orang ilmu. Itu lebih baik daripada memerdekakan diri muda. Memerdekakan diri muda dengan baik, ya. Kata Rasul, tapi itu menikmati ilmu itu lebih baik. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari kita mengenai cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama mengenai bohong. Pertanyaan pertama mengenai bohong. Nanti ibu baca, ya. Kalau ibu baca itu kan, kalau ibu baca ini nanti kata Ustaz, ya. Kita mengulangi dia kita. Itu adalah mungkin betul, ya. Ini benar. Yang kedua, pertanyaan Allah kepada orang yang bagikan kubur yang kedua tentang jasa. Apa itu jasa? Jasa artinya tuh kubur. Ini Allah. Apa kata Allah?
yang dimulai dari kepala. Amin. Di kepala pun banyak anggota kepala yang ada rambut, ya, ada alis, ada mata, ada hidung yang berdebar, kemudian punya lubang-lubangnya di bawah. Betul lagi. Lubang-lubangnya di atas seperti lemon, ya, bisa kata nyambung, ya, makanya Allah betul indah bukan, tapi itu sempurna kan? Kemudian dikasih mulut, kemudian ada kuping kiri dan kanan. Apapun yang kuping kiri kanan, supaya kamu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Maka kalau kamu memberikan kuping, kamu mendengarkan nasihat-nasihat baik, kuping dua gede, dan itu namanya binatang. Binatang orang bangsa kebon guys, ya. Atau binatang kebon makan singkong orang sekebon. Kita alu-aluin binatang itu makan singkong orang sekebon. Punya dosa? Punya dosa? Tidak punya dosa. Betul. Binatang mengolah puasa di bulan Ramadan kebon punya puasa punya dosa? Punya dosa nggak? Dosa bukan kebuk makan pagi siang malam tidak beribadah, tidak sholat Jumat, tidak sholat dan lain-lain, sudah punya dosa. Betul ada kok. Betul. Tetapi kalau manusia, jadi kan kuping yang begitu bagus, ya, kuping kiri kanan benar, ya, tapi dia tidak pura-pura mendengar. Betul ada kok. Tidak pura-pura mendengar, ada panggilan sholat, ada panggilan ngaji, apa yang kita sebagainya, bu, ya, bulan puasa ada makan baru. Bedanya dong, kira-kira binatang kalau manusia kita kasih kebun marah dong. Ini belum masalah kan dari kebun marah, marah dong. Udah pakai mana dan pakai itu kalau yang masakan kayak kebun lagi, kebun orang begini. Tapi kalau manusia diberikan kebun yang indah dari mulai kepala sampai makanan sampai kaki. Tapi kita membaca kebun ibadah, kita membaca kebun ngaji, ya, muka kita tidak berubah untuk sujud. Tunggu saja kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada Allah Subhanahu. Ayatnya jelas. Kata-kata Tuhan. Walau saya tidak semua al-mulk ayat yang dijelaskan. Kata Tuhan. Walladzina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam. Adhabu jahannam wa bi'sal masir. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبئس المصير. Dalam
kawan-kawan untuk mendengarkan alur bukti kita mana untuk mendengarkan nasihat yang baik. Insya Allah kalau kita menerima nasihat yang baik, kita terapkan dalam hidup kita bu. Insya Allah tugas kita itu akan terhindar dari ajal kubur. Amin ya Allah. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, ini juga pertanyaan kita menuju kepada apa? Pada apa? Allah bertanya, wa ilmihi ma amila bih. Hai Tuhan, aku berikan kamu ilmu. Saya mau nanya, menuntut ilmu itu bukan wajib atau tidak? Menuntut ilmu bukan wajib atau tidak? Tapi dapat ilmu wajib atau tidak? Dapat ilmu wajib atau tidak? Oh, saya menang ini menuntut ilmu hukumnya wajib atau tidak? Dapat ilmu wajib atau tidak? Kalau dapat ilmu tidak jadi wajib, ya. Kenapa bu? Karena ilmu wajib, jadi ilmu itu apa? Betul? Betul bu? Betul nggak? Ya. Bro, kalau menuntut ilmu itu ada apa? Wajib, yang mus, jelas tadinya. Wala kulli faridatun ala kulli muslim. Untuk menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki. Tapi dapatnya tidak menjadi wajib. Tapi kalau kita cepat menuntut ilmu, yang berhasil atau yang tidak, kemudian diamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya, insya Allah ilmu itu akan memberikan sinar menerangi kita jalan kita masuk ke ilmu. Ini judulnya orang yang diberikan ilmu. Orang diberikan ilmu. Wa kulli ilmi ma amila bih. Hai Tuhan, aku berikan ilmu. Kau manfaatkan ilmu itu. Oh, ya. Ini juga orang diberikan ilmu. Hai Tuhan, aku berikan ilmu kepada kamu. Dimanfaatkan ilmu. Diberikan kesenangan tidak kepada orang lain. Kalau ilmu itu diberikan kesenangan kepada orang lain, kemudian orang itu dapat mengamalkan dengan nasihat-nasihat orang yang alim, ya. Kalau ilmunya orang yang alim dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ilmu itu nanti akan memberikan keselamatan buat kita, akan memberikan kebahagiaan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat ini. Dua riwayat orang alim mengajarkan ilmu, zamannya ada di mana-mana, zaman apa? Zaman apa? Kemudian zamannya itu mengamalkan ilmu dari orang yang alim. Kita tahu kalau salah dalam kita bisa ya. Dia mengamalkan orang yang alim. Kemudian ilmunya itu zamannya ada di mana-mana. Dan ilmu itu dimanfaatkan oleh orang yang memiliki ilmu. Maka orang yang alim itu meninggal dunia. Maka ilmu orang yang alim kalau diamalkan oleh orang yang menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka ilmu itu memberikan ketenangan, memberikan sinar kepada orang yang alim berada dalam hukum. Kemudian ya, ada kegiatan kedua untuk menentukan mengajar dari orang yang alim. Kemudian Allah memberikan binatang semua, bulan fitur, jatuh ada di orang yang alim. Ini orang yang alim, semua orang yang alim, orang yang memiliki ini ilmu dan tentukan dimanfaatkan untuk orang banyak, sehingga ilmu itu dapat dimanfaatkan juga oleh orang yang banyak. Jangan kau ngajak orang yang begitu. Amin ya Allah. Apa yang kasih itu? Jadi menurut ilmu itu jawab. Kalau dapat diamalkan. Tadi kata Rasul, ya, wajib tidak wajib. Kita tidak perlu menjadi apa yang dikatakan oleh orang yang berilmu dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Tunggu yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir. Pertanyaan Rasul, pertanyaan Allah kepada orang yang menuju kepada masyarakat terakhir adalah tentang apa? Wa malihi min aina kasabahu. Hai Tuhan, aku berikan kamu harta yang banyak. Menuntut ilmu jawab. Berarti dia
puasa ya. Apa ya? Puasa ya, gantian. Kali di akhir yang lama. Sama itu. Apa kata Rasul? Memorinya banyak enggak? Iya, kan baru. Rasul memerintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, sehat ini sangat berharga, sehat itu nikmat, maka pergunakanlah sehat itu dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya mau nanya itu, kalau ada yang nasihat akan bukan numpang yang apa lagi? Maka sate kambing yang apa lagi? Kami sehat, ya. Makan apa saja boleh. Kalau sehat itu menjadi nikmat, lain halnya dengan sakit. Betul. Sekarang mau ibadah kita saja mau baca Al-Quran ya, mau kita saja mau baca Al-Quran kita saja tapi kalau sudah sakit bu jangan lagi kita sholat aja orang bu, ngaji aja orang bu, ngomong aja orang bu, ya orang udah sah Udah. Belum.